Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Huwal awalu wal akhiru. Huwal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membongkar secara tuntas makna di balik firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Subhanallah. Kalau kita menghayati, memperhatikan makna tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya, perhatikan, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku bermakna bahwa kita sebenarnya ini diciptakan untuk mengabdi terus menerus. Sekali lagi saya perjelas, perhatikan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Berarti kita ini diciptakan hanya untuk mengabdi dan mengabdi terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Subhanallah. Sebelum kita membahas masalah ini, kita terlebih dahulu membahas tentang jin, karena di situ dikatakan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada aku. Jadi saudara, jin itu adalah sebutan bagi makhluk Allah yang tidak nampak, sama dengan manusia. Sebutan. Jin tidak semua jahat. Kalau ada jin jahat, berarti itu adalah syaitan. Setan itu sudah pasti jin. Tapi jin belum tentu setan. Kenapa? Karena banyak jin yang baik. Banyak jin yang mengabdi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara masalah jin tadi, bahwa jin itu adalah sebutan makhluk Allah yang tidak nampak, berarti para malaikat juga bagian daripada jin. Roh itu jin. Napas naik turun ini adalah jin. Subhanallah. Jadi napas naik turun ini adalah mengabdi terus menerus.
Tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Karena ini adalah perintah Allah. Memang diciptakan untuk mengabdi. Kenapa disebut mengabdi? Karena kita ini diutus, diperintah, sama dengan manusia. Kita ke sana kemari, naik turun, mendengar, melihat, itu juga mengabdi. Itulah makna. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Kecuali hanya untuk mengabdi berarti dia mengabdi terus menerus. Tidak akan pernah berhenti. Inilah makna. Tidak aku ciptakan jin kecuali hanya untuk mengabdi. Jadi kita ini hanya untuk mengabdi. Jalan ke sana kemari, naik turun. Kenapa disebut mengabdi? Karena ini adalah perintah. Kita digerakkan oleh Allah sana sini naik turun. Itu pengabdian. Supaya kita jangan salah paham. Bukan sholat yang dimaksud. Memang juga sholat itu pengabdian. Tapi bukan itu yang dimaksud. Karena sholat itu ada waktunya. Sedangkan yang dimaksud Allah ini, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya. Sama misalnya, ketika saudara punya karyawan atau sapam. Sapam itu ditugaskan untuk menjaga terus keamanan. Itu mengabdi kepada majikannya. Lalu sampai kapan kita berhenti mengabdi? Kita berhenti mengabdi ketika kita sudah betul-betul fana. Karena tidak ada lagi bagian untuk mengabdi. Siapa lagi yang mengabdi kalau kita sudah fana? Sampai kapan kita berhenti mengabdi? Ketika kita sudah betul-betul sampai kepada Allah. Bukan lagi kita mengabdi. Tapi Allah sendiri yang berbuat secara langsung. Tadi kita berbuat karena diperintah sana sini, digerakkan sana sini. Tapi ketika kita setelah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sendiri yang berbuat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang hamba yang telah sampai kepadaku, perbuatannya adalah perbuatanku. Subhanallah. Salat juga termasuk mengabdi. Tapi bukan itu yang dimaksud firman Allah. Karena salat itu punya waktu. Dan juga para nabi sebelumnya tidak melakukan salat 5 waktu. Padahal sudah ada ayat yang mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Kalau salat itu yang dimaksud Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi. Lalu kenapa nabi-nabi terdahulu tidak melakukan? Subhanallah. Jadi saudara, mari kita membedakan, mari kita memahami makna tidak aku
ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk berarti kita diciptakan hanya untuk mengabdi. Ya inilah kita mengabdi. Kesana kemari. Naik turun, melihat, mendengar, itu semua mengabdi. Kalau sudah begini, lalu apalagi yang harus kita lakukan? Coba bayangkan saudara. Ini ilmu yang sangat tajam. Lebih tajam daripada pisau. Luar biasa. Kalau kita betul-betul belajar, pasti kita menemukan titik terang dari semua apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Demikian, saudara, insya Allah saya akan sambung lagi ini sampai menemukan titik terang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.